Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ruang BK ya. Kali ini di Ruang BK saya akan menginformasikan tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2021 untuk SMA dan SMK di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Untuk mengawali informasi, saya sampaikan bahwa sekolah di mana saja sama. Terlebih lagi untuk SMA. Untuk SMA, kamu mau di sekolah SMA 1, 2, 3, 4, dan 5 semua mempunyai kurikulum yang sama. Jadi, tidak ada lagi istilah sekolah-sekolah unggulan atau sekolah favorit. Dan kenapa pemerintah melaksanakan sistem zonasi? Dikarenakan memang dimaksudkan untuk menghilangkan istilah-istilah sekolah sistem sekolah unggulan-unggulan. Jadi dimanapun sekolah SMA itu mempunyai kurikulum yang sama. Sekolah dimanapun tergantung kitanya. Kita bisa menjadi individu yang baik, kita bisa menjadi siswa yang baik, siswa yang pintar, siswa yang rajin, tergantung kita sendiri. Kecuali jika memilih sistem keahlian atau kompetensi atau SMK. Nah, kalau SMK jelas berbeda. Kalau SMK ada jurusan-jurusan, ada kompetensi yang dicari. Ya, kalau di SMK. Jadi SMK 1 tidak sama dengan SMK 2 karena mempunyai kompetensi yang berbeda. Begitupun dengan SMK 3 dan SMK 4. Dia mempunyai kompetensi yang berbeda, tergantung kamu memiliki cita-cita apa. Kalau sesuaikan dengan impian kamu masuk SMK mana. Terus selanjutnya, hal yang perlu dipersiapkan secara umum, persyaratannya secara umum ini ada dua ya, ada secara umum dan ada secara khusus. Nah, secara khusus nanti yang disesuaikan dengan kamu ikut sistem PPDB yang mana, jalur mana. Nah, sekarang kita bahas dulu yang secara umum. Untuk secara umum, yang kita perlukan adalah siapkan ijazah atau surat keterangan lulus. Untuk sementara ini ijazah belum ada, karena memang belangko aslinya juga belum datang. Nah, kita bisa menggunakan surat keterangan kelulusan dari sekolah, dari SMP asalnya. Kedua, surat keterangan kelulusan. Dua, akta kelahiran. Kemudian kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini harus 1 tahun. Jadi kartu keluarganya harus minimal 1 tahun. Dan KTP orang tua. Nah, bagaimana kalau misalkan kurang dari 1 tahun? Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Keempat adalah buku rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Sekali lagi, semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi untuk semester 6 tidak dimasukkan. Selanjutnya adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, surat tanggung jawab mutlak orang tua ini bisa didapatkan di situsnya PPDB. Nanti akan saya kasih situsnya PPDB, kemudian bisa di situsnya masing-masing sekolah, SMA, SMK. Biasanya menyediakan link untuk mendownload surat tanggung jawab mutlak ini. Nah, ini persyaratan umum yang harus disiapkan. Nanti semuanya akan diuploadkan ke sistem atau link PPDB-nya. Kemudian persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang pertama adalah kartu program penanganan kemiskinan atau terdapat pada DTKS, Dinsos sebagai jalur afirmasi atau KTM. Kartu itu bisa berupa KIP, bisa berupa kartu PKH, ataupun jenis bantuan sosial lainnya. Nanti dipoto atau di scan, nah untuk di upload. Kemudian surat keterangan domisili dari RT RW ini masih bagi jalur afirmasi untuk korban bencana alam atau sosial. Ya, misalkan ada bencana tanah longsor atau apa, nanti bisa ada jalur khusus di sini.
Kemudian surat tugas orang tua bagi yang orang tuanya mendapatkan tugas atau perpindahan tugas. Misalkan yang tadinya di Jakarta pindah ke Sukabumi, boleh. Ini ada jalur khusus untuk perpindahan orang tua, berlaku untuk ASN ataupun karyawan swasta. Yang penting melampirkan surat tugasnya. Dan selain itu juga untuk petugas penanganan COVID mendapatkan jalur khusus juga. Misalkan orang tuanya menjadi petugas medis untuk COVID, bisa menggunakan surat keterangan atau surat tugas dilampirkan untuk digunakan sebagai pendaftaran. Selanjutnya adalah program piagam dan dokumen prestasi. Nah, ini bagi kamu yang punya prestasi bisa digunakan. Mungkin selama COVID memang tidak ada kegiatan, jadi prestasi apa yang bisa dicapai? Nah, mungkin waktu kamu masih kelas 1 atau ya, karena ini sifatnya 3 tahun, kamu punya prestasi bidang apa? Silahkan, baik akademik, misalkan pernah ikut lomba olimpiade atau tidak cermat, silahkan digunakan, ataupun prestasi di bidang olahraga atau seni bisa digunakan. Nah, tadi untuk identitas kependudukan. Nah, untuk identitas kependudukan ini, kakak yang belum 1 tahun atau penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga. Misalkan ada yang kelahiran baru, atau ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal, atau mungkin anggota keluarga yang menikah, akhirnya jadi harus salah satu anggotanya harus keluar dari kakaknya. Nah, bisa melampirkan surat keterangan dari RT atau RW dan kelurahan. Jadi biasanya membuat surat pengantar dari RT, kemudian diketahui RW dan dibuatkan oleh kelurahan yang menerangkan berapa lama berdomisili di tempat tersebut. Terus sebaiknya juga ini harus ditekankan juga, sebaiknya kakaknya harus dikonsolidasi sedini mungkin. Apakah sudah sinkron dengan data kependudukan di pusat atau data warehouse, karena memang menurut pengalaman kemarin banyak kakak yang belum sinkron. Artinya ketika kita online kan datanya tidak diketahui atau tidak bisa masuk. Nah, ini harus segera di online kan. Mungkin di kota Sukabumi sendiri itu bisa ada aplikasi Dinas Kependudukan, bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mengecek apakah sudah bisa di-online atau tidak. Ada Facebooknya juga kalau nggak salah di Sduk Capil Kota Sukabumi. Terus ada IG-nya juga dan ada WhatsApp-nya juga. Nah, cari informasi saja. Nah, sekarang kita masuki ke jalur PPDB SMA dan kuotanya. Sekali lagi ini untuk SMA dulu ya. Setelah ini kita ke SMK. Untuk jalur PPDB SMA itu ada beberapa jalur. Biasanya dibagi ke dalam 2 tahap. Kita ke jalurnya aja dulu ya. Untuk jalur PPDB SMA yang pertama adalah jalur zonasi. Ini sebesar 50%. Banyak. Kemudian afirmasi. Nah, afirmasi tadi yang menggunakan syarat-syarat khusus. Nah, afirmasi di sini ada afirmasi KETM dan disabilitas atau ABK, ya, atau PDBK kalau saya sebutnya sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Ini jatahnya untuk afirmasi yang KETM tadi yang menggunakan KIP, kartu PKH atau bantuan lainnya menggunakan jalur afirmasi KETM. Ini sebesar 5%. Dan untuk kondisi tertentu, yang tadi kondisi tertentu yang bencana tadi, terus kemudian yang penanganan COVID, jadi yang ibu bapaknya atau orang tuanya bertugas menangani COVID, termasuk ke dalam 5% sini. Jadi totalnya untuk afirmasi, untuk KETM dan disabilitas atau PDBK 15%, dan untuk kondisi tertentunya 5%. Kemudian untuk perpindahan tugas orang tua atau walinya,
itu adalah 5%. 5% di sini ya. Nah, perpindahan tugas orang tua adalah 5%. Yang tadi yang awalnya tadi tugas orang tuanya di Jakarta misalkan pindah ke Sukabumi. Nah, ini mendapatkan tempat 5%. Kemudian yang keempat adalah jalur prestasi. Nah, jalur prestasi di sini ada dua jenis, ada nilai rapot dan prestasi kejuaraan, ya. Dan kuotanya juga cukup besar, yaitu 25%. Nah, sekarang untuk jalur PPDB SMK. Untuk SMK itu menggunakan prestasi. Prestasinya terbagi dua. Prestasi raport, artinya dia bersaing dengan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 tadi dengan sebesar 60% dan kejuaraan sebesar 5%. Ya, jadi prestasi juga sama, cuma di sini raport 60% berdasarkan nilai yang kamu punya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian keduanya berdasarkan kejuaraan yang kamu punya. Cukup besar juga karena prestasi ini jumlahnya adalah 60%. Sekali lagi untuk SMK tidak ada zonasi. Nah, ada istilah baru nanti di SMK, yaitu istilahnya adalah prioritas terdekat 10%. Nah, hampir sama mungkin seperti dengan zonasi. Ini memang untuk penduduk daerah sekitar di sekolah tersebut mendapatkan prioritas terdekat sebesar 10% dari kuota di sekolah tersebut. Nah, jadi untuk prestasi 65%, prioritas terdekat 10%. Nah, ini untuk afirmasi tadi ya. Untuk afirmasi masih ada 20%. Afirmasi tadi apa? Yang satu yang KETM atau kurang mampu, bisa menggunakan tadi dengan mendapatkan bantuan-bantuan dari dinas sosial, biasanya mempunyai KIP, PKH dan sebagainya. Terus kemudian yang disabilitas atau PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi mungkin yang berkebutuhan khususnya secara fisik, disebutkan secara fisik ya, disabilitas. Kemudian kondisi tertentu yang tadi yang termasuk ke dalam yang bencana tadi. Nah, untuk perpindahan tugas juga orang tua masih ada, yaitu sebesar 5%. Di sini ada anak guru, sama di SMA juga ada anak guru. Cuma kenapa saya tidak dijelaskan anak guru? Karena memang anak guru ini sebenarnya hanya tidak terlalu prioritas. Yang diprioritaskan adalah perpindahan tugas orang tua sebesar 5%. Nah, jika perpindahan tugas orang tua ini tidak ada, maka dipindahkan ke anak guru ini. Seperti itu. Jumlahnya pun hanya 5% dari kuota di sekolah tersebut. Nah, ini nanti untuk penggambarannya, zonasi 50% untuk SMA. Untuk SMA kuota tiap jalur PPDB zonasi 50%, afirmasi 20%, perpindahan tugas 5%, prestasi 25%. Untuk SMK afirmasi 20%, prioritas terdekat 10%, perpindahan 5%, prestasi raport 60%, prestasi kejuaraan 5%. Jadi kalau dia dari sini untuk prestasi raport cukup besar juga di SMA, sedangkan zonasi hanya di SMK. SMA hanya 50% dan prestasi di SMK 60% untuk raport ya. Nah, selanjutnya adalah persiapan PPDB tanggal perkiraan informasi justru oleh panitia ya. Nanti tidak akan ada informasi lebih lanjut, tapi ini sebagai persiapan kita aja bahwa nanti ada pembagian akun ke sekolah-sekolah nanti dari pihak provinsi. Kemudian akun itu dibagikan kepada siswa, nanti setiap siswa akan dibagikan satu akun dan password untuk daftar. Kebetulan di sekolah kita dilakukan oleh operator untuk upload nilai rapotnya. Jadi untuk sementara
Kenapa kemarin diminta nilai rapot? Karena untuk meng-cross check ulang nilai rapot biar sama, biar sesuai dengan rapot yang kamu punya. Sebenarnya sih bisa dilakukan pribadi oleh siswa jika siswa memintanya. Silakan saja kamu datang ke sekolah, Pak saya mau sendiri aja misalkan untuk upload nilai rapotnya, silakan saja. Kemudian input kuota data sekolah, nah ini nanti yang dilakukan oleh pihak SMA SMK ini. Dari pihak SMA SMK nanti mungkin input berapa kuota yang dia punya gitu ya, yang dia nanti sampaikan. Tanggal 21 Mei sampai 5 Juni nanti penguploadan dokumen. Nah ini penguploadan dokumen ya. Penguploadan dokumen bisa dilakukan secara mandiri atau dibantu pihak sekolah. Nanti pihak sekolah juga akan menyediakan layanan khusus untuk membantu para siswanya untuk mendaftar ke SMA atau SMK. Nah ini ada dua, kalau misalkan dibantu sekolah nanti pihak sekolah sendiri akan mendaftarkan. Kalau misalkan kamu sendiri, alamatnya adalah ini untuk online mandiri, pendaftaran.ppdb.disdik.jabar.prov.go.id. Jika mau dilakukan secara mandiri di rumah, pas saya bisa mau mandiri saja silahkan. Nanti yang diupload seperti persyaratan tadi, prestasi kejuaraan, perpindahan orang tua atau apa, sesuaikan dengan jenis jalurnya yang diikuti ya. Kalau misalnya mau dibantu sekolah, silahkan datang ke sekolah. Saya sarankan jangan terlalu terburu-buru untuk daftar. Kamu bisa cek dulu, bisa lihat dulu, pelajari dulu, jangan terburu nafsu untuk daftar, karena memang daftar pertama belum tentu diterima. Seperti itu sistemnya, jadi nggak dapat duluan terima duluan, tidak seperti itu sistemnya. Jadi dipelajari dulu, sabar dulu, ya tong guru gusuh lah istilahnya seperti itu ya. Jadi daring mandiri atau operator sekolah. Nah kamu bisa secara mandiri. Nah kalau mandiri alamatnya ini ppdb.disdikjabar.prov.go.id, atau nanti kamu bisa dibantu oleh pihak sekolah untuk daftar. Kamu tinggal datang ke sekolah saja pada tanggal pendaftaran nanti di 7 Juni untuk yang jalur tahap pertama. Nah ini pendaftaran PPDB SMA dan SMK itu dibagi dua tahap. Sekali lagi dua tahap ya. Untuk tahap pertama, untuk SMK dulu, SMA dulu. Untuk tahap pertama itu ada 3 jalur. Untuk tahap pertama dari tanggal 7 Juni sampai dengan 11 Juni itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur afirmasi, kedua jalur perpindahan tugas, ketiga jalur prestasi. Nah, afirmasi apa tadi sudah dijelaskan, perpindahan tugas sudah dijelaskan, prestasi juga sudah dijelaskan. Oke. Dan untuk SMK, yang pertama jalur afirmasi, kedua prioritas terdekat. Jadi beruntunglah bagi siswa-siswa yang dekat dengan sekolah. Ketiga perpindahan tugas, keempat prestasi kejuaraan. Nah ini beda ya, prestasi kejuaraan bukan secara rapat umum. Jadi kalau pernah ikut kejuaraan apa, silahkan daftar di tanggal 7 sampai dengan 11 Juni. Dan prestasi rapot unggulan, artinya kalau misalnya kamu merasa kamu pede, nilai kamu besar, silahkan ikut prestasi rapot unggulan ya. Kamu daftar di tahap pertama. Pak, apakah kalau sudah daftar tahap pertama terus gak terterima, bisa nggak daftar ke tahap kedua? Boleh, masih bisa. Jadi jika tidak lolos tahap 1, dapat mendaftar di tahap 2. Nah, tahap berapa? Tahap 2 itu tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Jadi ada satu jalur. Untuk SMA itu jalur zonasi. Ya, sekali lagi jalur zonasi itu digunakan untuk zonasi, yaitu nanti diukur jarak dari rumah ke sekolah berapa. Jadi upayakan, sesuaikan, pilihlah jika mau ke SMA, pilihlah sekolah-sekolah yang menurut kamu dekat dengan sekolah kamu. Misalkan kalau tinggal di Baros, jangan kamu memilih SMA 2, itu kemungkinannya sangat tipis sekali. Ke kartu keluarga kamu alamatnya di Baros, tapi kamu daftar ke SMA 2, kemungkinannya sangat kecil sekali gitu ya.
cari yang dekat. Di sini mungkin bisa ke SMA 1 atau ke SMA 5. Sekali lagi, sekolah dimanapun untuk SMA sama, kurikulumnya sama ya. Oke, kedua ada untuk SMK tahap kedua dari tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Untuk SMK adalah jalur ekspektasi rapot umum, artinya rapot semester 1 sampai semester 5 yang kamu punya itu diadu dengan yang lainnya. Nilainya berapa nanti akan dihitung, terus di passing grade, kebutuhan mereka berapa, baru misalkan kebutuhannya 40, baru setelah 40 diambil 40 terbesar untuk masuk ke sekolah tersebut. Dan untuk SMA sendiri tolong kamu pelajari ya, karena memang di SMK itu adalah berbeda-beda jurusannya, bidang kompetensinya berbeda-beda. Bahkan di SMK 1 ada jurusan atau bidang kompetensi yang sekolahnya 4 tahun ya. Jadi yang terakhir itu keterima di SMK 1, pelajari dulu, ada jurusan yang sekolahnya 4 tahun ya. Kalau kamu sudah siap, silahkan. Sementara informasi yang bisa saya sampaikan tentang PPDB SMA dan SMK, untuk lebih jelasnya kamu bisa cek sendiri di link PPDB. Nanti yang di link PPDB silahkan kamu pelajari, atau mungkin kamu pelajari di slide yang sudah dikirim, di share di grupnya, silahkan dipelajari. Sekali lagi, sekolah di mana saja sama, tergantung tujuan kitanya, niat kitanya, attitude kitanya, perilaku kita. Cukup sekian untuk informasi sementara tentang PPDB. Semoga ini bisa membantu dan menjadi bahan buat renungan untuk memilih sekolah mana yang akan kamu tempuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.